Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kabar baik dan menyenangkan. Baik, saya dari kelompok 7 akan memaparkan materi hasil diskusi kelompok 7 yaitu mengenai sistem persamaan linear. Ayo teman-teman, mari kita bahas sama-sama. Sebelum masuk ke pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 7, yaitu ada saya sendiri, Ade Ivan Firmansyah, Tiara Azka, Tiara Madani, dan Samila Fitri Maulida. Selamat datang di presentasi kelompok 7. Nah, di sini sekarang saya akan menjadi perwakilan dari kelompok 7 yang akan memaparkan materi mengenai sistem persamaan linear, yaitu tentang kalimat terbuka, kalimat tertutup, dan persamaan linear satu variabel atau PLSP. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ade Ivan Firmansyah dengan NIM 202115100059 dari kelas PGSD 3C, mata kuliah Aljabar, dan dosen pengampu Ibu Dr. Sumarni MPD. Nah, yang pertama itu ada kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang memuat variabel dan belum diketahui nilai kebenarannya atau belum ditentukan bernilai benar atau salah. Jadi kalimat terbuka ini adalah kalimat yang mempunyai variabel tetapi belum diketahui nih nilai kebenarannya benar atau salah gitu ya. Terus variabel adalah lambang atau simbol pada kalimat terbuka yang dapat diganti oleh sembarang anggota himpunan yang telah ditentukan variabelnya, biasanya dilambangkan dengan huruf kecil misalnya X ataupun bisa A, B. Yang penting itu abjad ya. Nah, konstanta adalah nilai tetap atau tertentu yang terdapat pada kalimat terbuka. Konstanta ini contohnya seperti 1, 2 yang tidak mempunyai variabel seperti itu ya. Terus ya, ada himpunan penyelesaian kalimat terbuka adalah himpunan semua pengganti dari variabel-variabel 1 pada kalimat terbuka. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada kalimat tertutup. Kalimat tertutup atau pernyataan adalah kalimat yang nilai kebenarannya sudah bisa diketahui atau bisa dinyatakan benar atau salah. Nah, jadi kalimat tertutup ini adalah kebalikan dari kalimat terbuka ya. Jadi kalimat tertutup ini kalimat yang nilai kebenarannya itu sudah diketahui, bisa dinyatakan benar atau salah kalimat tersebut. Adapun contoh soal kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Contoh soal 1. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut, kemudian tentukan pernyataan yang merupakan kalimat terbuka dan kalimat tertutup. 1. 5 ditambah 5 sama dengan 10. 5 ditambah 5 sama dengan 10 termasuk kalimat terbuka atau kalimat tertutup. Nah, 5 ditambah 5 sama dengan 10 ini termasuk ke dalam kalimat tertutup. Kenapa bisa jadi kalimat tertutup? Karena nilai kebenarannya itu sudah diketahui, yaitu 10. Nah, untuk soal yang kedua itu X kurangi 5 sama dengan 7. Nah, X kurangi 5 sama dengan 7 ini termasuk ke dalam kalimat apa? Terbuka atau tertutup? Nah, kalau yang ini termasuk ke dalam kalimat terbuka. Kenapa bisa dikatakan termasuk kalimat terbuka? Karena nilai kebenarannya itu belum diketahui. Jadi X-nya itu berapa gitu ya. Terus yang selanjutnya itu 5 dikurangi X pangkat 2 sama dengan X kalimat. Nah, ini itu termasuk ke dalam apa? Kalimat terbuka atau kalimat tertutup? Nah, ini juga termasuk ke dalam kalimat terbuka. Kenapa bisa dinyatakan kalimat terbuka? Karena nilai kebenarannya itu belum diketahui. Seperti itu ya. Terus untuk yang selanjutnya itu 3 ditambah 2 lebih besar dari 2. Nah, ini itu termasuk ke dalam kalimat apa? Kalimat terbuka atau tertutup? Nah, ini termasuk ke dalam kalimat tertutup. Kenapa bisa dinyatakan ke dalam kalimat tertutup? Karena nilai kebenarannya itu sudah diketahui.
yaitu 5 lebih besar dari 2. 5 lebih besar dari 2 itu benar. Jadi 3 tambah 2 lebih besar dari 2 itu termasuk ke dalam kalimat terbuka. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada contoh soal 2. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut, kemudian tentukan nilai kebenarannya. Kalau benar, kita bisa lambangkan B. Kalau salah, S. Dan kalau belum jelas atau belum diketahui kebenarannya, kita lambangkan T. Dan tentukan termasuk ke dalam kalimat terbuka atau kalimat tertutup. Nah, yang soal nomor 1, ibu kota Indonesia adalah Bangkok. Nah, ini itu termasuk ke dalam kalimat apa? Apakah kalian tahu? Nah, ini itu termasuk ke dalam kalimat tertutup. Kenapa bisa dinyatakan termasuk ke dalam kalimat tertutup? Karena nilai kebenarannya itu sudah diketahui, tapi bernilai salah. Jadi kita lambangkan S karena salah. Terus yang kedua itu ada 5 ditambah 5 sama dengan 10. Nah, soal nomor 2 ini termasuk ke dalam kalimat apa? Ada yang tahu? Nah, ini termasuk ke dalam kalimat tertutup. Kenapa bisa dinyatakan termasuk ke dalam kalimat tertutup? Karena nilai kebenarannya sudah diketahui dan bernilai benar. Kita lambangkan B. Terus yang soal nomor 3 itu virus COVID-19 pertama kali terdeteksi di Wuhan, Cina. Nah, ini termasuk ke dalam kalimat apa? Kalimat tertutup. Dan nilai kebenarannya pun juga sudah diketahui dan bernilai benar. Kita lambangkan apa? Ada yang tahu? B, karena benar. Terus contoh soal yang keempat itu suatu bilangan yang dikurangi 5 hasilnya 8. Nah, ini termasuk ke dalam kalimat apa ya? Kalimat terbuka. Kenapa bisa termasuk ke dalam kalimat terbuka? Karena nilai kebenarannya itu belum diketahui. Jadi suatu bilangan yang dikurangi 5 hasilnya 8. Suatu bilangannya apa? Jadi kenapa bisa jadi dikurangi 5 hasilnya 8? Kita gak tahu ya. Isi 5-nya itu dikurangi berapa gitu. Jadi kok tiba-tiba hasilnya 8 itu. Gak tahu ya. Apa kalian mengerti? Mungkin cukup jelas ya penjelasan dari saya, itu gampang sekali. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada persamaan linear satu variabel atau PLSP. Nah, untuk pengertiannya itu sendiri, persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda sama dengan dan hanya mempunyai variabel berpangkat 1. Adapun bentuk setara atau ekuivalen persamaan linear satu variabel. Nah, bentuk ekuivalen ini mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Jika masing-masing ruas kiri dan ruas kanan pada persamaan linear satu variabel berjumlah dengan bilangan yang sama, maka menghasilkan persamaan linear satu variabel yang setara. Nah, terus jika masing-masing ruas kiri dan ruas kanan pada persamaan linear satu variabel dikurangi dengan bilangan yang sama, maka menghasilkan persamaan linear satu variabel yang setara. Jadi, misalkan kalau kita mengurangi ruas kiri, maka ruas kanannya juga harus ikut dikurangi, karena antara ruas kiri dan ruas kanan itu harus disamakan. Misalkan ruas kanannya ditambah, berarti ruas kiri pun juga harus ditambah. Nah, untuk yang selanjutnya itu, jika masing-masing ruas kiri dan ruas kanan pada persamaan satu variabel dikalikan dengan bidang yang sama dan bukan 0, maka menghasilkan persamaan linear satu variabel yang setara. Terus, jika masing-masing ruas kiri dan ruas kanan pada persamaan linear satu variabel dibagi dengan bilangan yang sama dan bukan 0, maka menghasilkan kesamaan linear satu variabel yang setara. Seperti itu ya. Nah, sifat-sifat yang kita temukan tadi dapat kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan linear satu variabel.
persamaan linear satu variabel memiliki bentuk umum persamaan, yaitu AX kurangi B sama dengan 0, di mana A dan B adalah konstanta dan X adalah variabel. Nah, adapun contoh soal ya, X tambah 6 sama dengan 15. Ada yang bisa mengerjakannya? Kita bahas bareng-bareng ya. Jadi X tambah 6 sama dengan 15. Nah, gimana ya kita caranya agar si 6-nya itu menjadi 0 gitu. Nah, kita kurangi 6 aja ya. Tetapi kalau ruas kiri yang tadi di sifat-sifat yang saya jelaskan, kalau ruas kiri dikurangi, maka ruas kanan pun harus ikut dikurangi. Supaya 6-nya itu bisa menjadi 0 dan menyisakan X saja, jadi kita kurangi 6. Jadi X tambah 6 kurangi 6 sama dengan 15 kurangi 6 sama dengan X tambah 0 sama dengan 9. Jadi X nya itu bernilai 9. Seperti itu ya. Adapun contoh soal yang lainnya, 2X ditambah 12 sama dengan 20. Nah, kita bahas bareng-bareng lagi ya. 2X tambah 12 sama dengan 30. Nah, gimana caranya kita X-nya itu dijadikan 0? Jadi kita harus ditambah atau dikurangi berapa gitu ya, biar si 12-nya itu jadi 0. Nah, kira-kira ada yang tahu gak harus ditambah atau dikurangi berapa biar jadi 0? Nah, kita kurangi 12 aja. Jadi kalau ruas kiri dikurangi, maka ruas kanan pun juga harus dikurangi. Jadi 2X tambah 12 kurangi 12 sama dengan 30 kurangi 12. Maka menghasilkan 2X tambah 0 sama dengan 18. 2X sama dengan 18. Nah, gimana caranya kita menghilangkan 2 agar menyisakan X saja gitu ya. Jadi kita harus digimanain, dikurangi atau ditambah atau dikali atau dibagi gitu ya. Jadi kita bagi 2 aja biar tinggal menyisakan X saja ya. Jadi 2X bagi 2, maka ruas kanan pun juga harus ikut dibagi ya. Jadi 2X bagi 2 sama dengan 18 bagi 2, maka menghasilkan X sama dengan 9. Jadi nilai X-nya itu adalah 9. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Untuk yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Kalimat terbuka adalah kalimat yang memuat variabel dan belum diketahui nilai kebenarannya atau belum bisa ditentukan bernilai benar atau salah. Nah, sedangkan kalimat tertutup atau pernyataan adalah kalimat yang nilai kebenarannya sudah bisa diketahui atau bisa dinyatakan benar atau salah. Sedangkan persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda sama dengan dan hanya mempunyai variabel berpangkat 1. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Semoga materi yang saya paparkan bisa bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.